Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kali ini kita akan menjelaskan secara audio visual supaya Bapak Ibu tergambar. Mas, sama disampaikan Mas. Oh iya. Lebar aja. Ya, biar nggak potong. Oke. Kita insya Allah tanggal 26 ya, Ibu kita sudah berangkat dari Bandara Tugu, Bandara Stasiun Tugu ya, dari Stasiun Tugu. Kenapa Stasiun Tugu bukan bandara? Sekarang coba, kalau jam 5 harus kumpul, maka kalau kita sampai di Jakarta 1 hari sebelumnya, terus kita perlu biaya nginap, pesawat ke Semarang tambah nginepnya. Habis itu kita mau nginep kan maunya berlama-lama di hotel ya. Jam 3 dioprak-oprak kudu harus mandi dan bangun, karena jam 5 harus sampai di bandara. Nah itu kan orang tonjol ya, susah itu untuk mengaturnya. Oleh karena itu paling nyaman adalah naik kereta. Insya Allah dengan naik kereta kita berangkat jam 9 lewat 10. Dan Bapak Ibu yang ini, kecuali yang Sukabumi ke Bogor, sudah kita berikan tiket. Insya Allah tiket Taksaka 83 eksekutif. Jadi kemudian tidur nyaman sampai sana jam 3:30, langsung keluar jam 4 wis ditampani bis Damri. Bis Damri perjalanan 45 menit, kira-kira sampai sana jam 5 kurang seperempat, pas waktunya sholat subuh di waktu wilayah Jakarta. Jadi, dan kita adalah orang yang mungkin insya Allah rombongan pertama yang sudah sampai sana. Mungkin yang lainnya nanti akan menyusul kemudian. Baik, ya. Akhirnya Selasa tanggal 27 September 2022 jam 5 jam sebelum terbang sudah berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk check-in dan briefing. Nah, Bapak Ibu, kenapa kemarin saya sampaikan cukup dengan booster dengan ini vaksin 2, karena ada kebijakan pemerintah kemarin tuh mulai per tanggal 18 Agustus itu 30 Agustus itu seluruh penumpang kereta api dan pesawat itu wajib dengan booster. Sudah tidak ada lagi antigen. Katanya mungkin antigennya sentai Bu. Boosternya sisa banyak, jadi semuanya diwajibkan booster. Dan insya Allah booster bisa gratis semuanya ya. Nah, kita dapatkan dengan gratis semua. Baik, maka kalau ada pertanyaan dari mungkin keluarga, lah kemarin boleh 2 kok sekarang harus 3. Ya itulah yang namanya kebijakan, kita harus manut. Iya benar. Termasuk juga tentang pesawat dan sebagainya. Kemarin itu yang jamaah yang berangkat dari Solo itu boleh terbang dari Solo, sudah dipesan tiketnya, sudah booking seat. Ternyata ada kebijakan pemerintah bahwa Adi Suparmo tidak boleh digunakan untuk penerbangan internasional kecuali haji. Ya sudah, berarti dipindahkan ke Jakarta. Ayo salah sopol, salah travel. Nah, akhirnya ya kita harus duduk dan patuh kepada seperti itu. Oke, baik. Ini suasana ya. Aku mau tutup sama HP. Ya, ujung itu briefing ya, kemudian ini duduk menunggu di ruang tunggu. Tapi sebenarnya nanti barang-barang kita, overboard kita akan dikumpulkan ini, kemudian untuk di check-in kan, masukkan di check-in, termasuk juga paspor. Kemudian di dalam paspor itu ada minitis kita, kemudian di dalam paspor juga ada visa kita ya, kemudian ada juga vaksin 1, 2, 3. Nah, nanti ketika dilihat oleh petugas lolos gitu. Jangan sampai kita ada yang terkendala tidak bisa lolos gara-gara masalah vaksin. Nah, mudah-mudahan tidak ya.
Nah, kemudian ketika nanti semuanya sudah itu nanti semuanya akan ngurus adalah handling dari travel dan bukan urusan kita. Mereka akan nguruskan seperti itu sampai dengan akhirnya barang-barang koper kita bisa masuk ke bagasi dan kita tinggal membawa tentengan ini ya, yang kecil ini. Mohon maaf ini tidak sendiri warnanya coklat karena terakhir tinggal coklat, nggak ada lagi. Termasuk juga seragam. Nanti saya agak sedikit berbeda, bukan karena pengen beda habis ya, biasanya ya saya bagian yang terakhir aja. Ternyata saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, saya agak beda sedikit. Baik, ini kira-kira 2 jam 3 jam sebelum ya 2 jam lah sebelum kita terbang, kita sudah masuk ke imigrasi. Ini antri di imigrasi. Ini jamaah kita tanggal berapa Mas? 14 Mei ya? 30 Mei ya? 26 Mei. Oke. Apa? Tahun 2017. 26 Mei ya. Ya. Sebenarnya banyak tapi yang kita tampilkan ya sesuai ini. Nah, kemudian akhirnya terus berikutnya lagi. Ya. Ini foto orang kenal. Ya. Pesawat kita itu Boeing A330. Jadi sangat berbadan besar. Penumpangnya ada deretan kanan 3, kiri 3, tengah 3. Ya. Ada lebih besar lagi, deretan tengahnya ada 4 atau 6. Itu sangat besar sekali. Isinya 800. Kalau ini kan 330 ya sekitar hampir 400, 300 berapa itu. Insya Allah nyaman sekali, mudah-mudahan kita. Oh ini agak nakal nih, yang operatornya nakal nih. Milih yang cantik nih. Nah, Bapak Ibu ini sebentar. Nah, di gambaran di pesawat itu jangan dibayangkan nek WC ini itu juara banget menurut. Nah, tidak seluas WC di bis. Paling seluas WC tidak seluas WC di kereta api, tapi paling ya sekitar seperti halnya di bis, kecil sekali. Nah, maka itu kita harus hati-hati. Kemudian tidak ada shower, maka untuk cawe, mohon maaf, kita gunakan gelas plastik. Nah, kalau daripada kita minta pada pramugari malu, ya enak, mending bawa sendiri gelas plastik kecil, gelas plastik yang aqua, kayak gelas aqua itu loh. Angel. Nek gelas kan enak. Nah, pakai itu, kemudian nanti dicorkan di situ, di pancuran itu. Nah, kemudian kalau kita mau beramal, yang pertama kali masuk kamar mandi, taruh aja di situ. Nah, kita dapat amal. Setiap kali orang masuk kamar mandi, 1 pahala, 2 pahala itu. Nah, nanti yang lainnya juga bawa, menumpuk 10 nanti. Nah, kemudian dia di belakangnya tutup itu Bu, di atasnya tutupnya WC itu ada, nah itu yang merah-merah itu ada tombol itu dipencet jangan kaget, karena bukan air yang bergocok tapi angin. Terus yang saya kalau kita di rumah kan teflon tuh goreng ya Bu ya, kalau ini teflon untuk WC sehingga benar-benar kena angin ini langsung hilang bersih. Nah ya gitu. Nah kalau wudhu, saya kadang-kadang pengen wudhu ya kaki kita ke atas. Nah ke atas, mohon maaf, ke atas itu. Nah tumpahkan langsung gitu. Tapi ya itu terus persetan di bawah itu jemput isu semoga bisa dipel langsung lagi. Nah tempat sampah itu iya Mas lurus ya. Tempat sampahnya itu ya itu. Nah itu saya gitu. Yang itu tadi. Itu 2 itu. Yang 1 itu roh, yang 1 tempat sampah. Ya itu. Jadi gambaran. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, bagi ini mohon maaf ya, bagi yang sudah biasa mungkin pelajaran ini pelajaran yang remeh-temeh ya, tapi bagi yang belum pernah, pintu kamar mandi itu seperti ini.
Oh. Ya. Ada ya. Ada seperti ini. Terus didorong. Gitu. Ini didorong. Ini didorong. Nah, kita masuk. Nah, kalau kita didorong gini toh, kalau dibiarkan kayak gini, ini ketika lampunya tetap redup. Kalau lampu redup itu berarti belum dikunci. Nah, belum dikunci berarti tanda di luar adalah hijau. Kalau hijau berarti orang boleh masuk. Astagfirullahaladzim. Halo, Pak Segagi gitu ya. Nah, maka ini harus ditutup, ceklek, harus dikunci. Kalau ini didorong, ceklek gitu, maka lampunya langsung nyala terang banget. Ya. Nah, kalau udah nyala terang berarti aman. Tapi kalau masih redup berarti kita belum kunci. Ya, nanti yang tahu mohon mengantarkan dikunci, ceklek. Nah, gitu ya. Oke, baik, itu sekitar masalah perwisian. Kita dengar adzan dulu sebentar. Berikutnya. Kembali ke belakang sedikit mas. Ya, ketika kita sudah duduk di posisi seperti itu, maka kita nanti akan pimpin doa. Doanya adalah doa kita ketika safar. Mari sama-sama, mungkin kalau di buku dibuka halaman doa safar halaman 5. Mari saya pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Bismillahi Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Allahumma hawwin alaina safaruna hadha wa dhawi anna hudda. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min waqsa'is safari wa kabatil mangduri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Wallah la haula wala quwata illa billah. Kita berdoa seperti itu, benar-benar kita pasrah pada Allah. Siapa yang mengangkat pesawat itu sehingga bisa terbang ke atas? Siapa yang menyangga pesawat itu sehingga tidak jatuh ke bawah? Siapa yang memberikan keselamatan sampai di tempat tujuan? Kecuali Allah. Maka kalau sudah di atas pesawat, saya merinding. Kalau yang sudah berada di atas pesawat itu, kita pasrah pada Allah. Ya Allah, apakah aku akan kau selamatkan atau tidak? Maka itu tergantung Allah. Maka kita berdoa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Maka kita wajib untuk meminta ampun, meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ada baiknya kita pamit. Nah, ada beberapa YouTube dari teman saya yang besok juga akan ketemu sana, pembimbing haji. Dia membuat YouTube, apakah perlu wanita
walimatus safar? Dia jawab, perlu. Satu, untuk memberikan it'amu ta'am. Yang kedua, untuk silaturahim. Yang ketiga, untuk minta maaf kepada tetangga, saudara. Tetapi itu juga menurut saya monggo-monggo saja. Mau walimatus safar atau walimatus safar, tahu ya? Walimah dalam rangka kita bepergian. Apakah kita mau walimatus safar, apakah tidak, monggo. Tetapi semangat dari jamaah kami, namanya Ustadzah Bu Hajah Dedeh dari Sukabumi, saya nanti tanggal sekian mau mengadakan walimatus safar, saya mau ngundang sekian ratus orang, monggo Bu, silahkan. Tapi semuanya pada pengen sih, ya apa? Ya karena memang tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk sampai ke Baitullah. Cukup dalam hati sih saja. Siapakah yang selama ini merasa percaya sama Allah bahwa yang namanya rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga. Ada yang namanya haji wahyu, sawai payu. Halo? Ono yang namanya haji wahbil. Halo? Haji aja apa ya? Bilyu, mobilnya payu. Ada yang namanya haji. Ada tetangga saya, Bu, benda pecah belanya dijual semua, Bu, dalam rangka untuk haji dan umroh, karena beliau toko pecah belah. Ada yang ya macam-macam. Ya, insya Allah ya, kita percaya Allah itu yang kalau kita meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, terus kita berdoa sama Allah, Allah pasti akan. Dan Allah, insya Allah, semua orang yang ada di sini adalah orang yang sudah terpanggil oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita lebih mau dari kita, juragan-juragan barang bahkan, tetapi mereka belum terpanggil untuk, karena mungkin masih banyak kedunian. Oh itu aku romantu, aku harap nyekolah anakku, aku harap, masih banyak sekali, nggak akan selesai-selesai. Yeah. Ya ada yang sampai begitu semangatnya mengumpulkan, mungkin berjualan di pasar, anggar ana duit sak niko dibendel, tak pikir kuwi nganu, tak pikir itu lemper, gede itu bulannya bul duit sak yuto. Jumlahnya 25 bundel ditambah setengah. Masya Allah. Banyak cara orang sampai ke sana. Oke, baik. Bapak Ibu, kita masih banyak sekali. Coba di berikutnya lagi. Nah, kita masih berbicara di dalam pesawat. Untuk itu berikutnya nanti setengah 12, setengah 1 akan masuk materi berikutnya. Dan saya nanti akan menggantikan di waktu ketika ya Ustadz Abi Sahar atau Ustadz Aryawan nanti yang setengah 3 nanti kalau sekiranya terlambat akan saya masukin lagi. Jadi saya tugasnya nyambil-nyambil itu, tapi sebenarnya yang paling pokok ya, tapi nggak apa ya, karena sangat sempitnya waktu. Ya, mari Bapak Ibu kita bisa berwudu, kemudian kita sholat di itu kok ada mejanya ya. Ya kita nanti usungan ya, mejanya disingkirin dulu, kita sholat di sana. Dan mungkin karena supaya tidak menghindari desakan-desakan, monggo separuh boleh makan dulu, yang lainnya sholat. Monggo siapa yang sholat dulu atau mau makan dulu, ini tidak ada hubungannya dengan mendahulukan Allah dulu, Allah lagi. Nah, bukan itu, tapi hanya masalah. Terima kasih dari saya, sekian. Bila tahu dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.